Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nurfanani dan teman saya yaitu Faizal Nur Ramadan. Di sini kami berdua akan mempresentasikan bisnis model Canvas yang telah kami ciptakan, yaitu dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Riki Ardiansyah, yang kedua ada Fashion Filbert, yang ketiga ada Naufal Nurfanani, yang keempat ada Faizal Nur Ramadan, dan yang terakhir ada Andre Payai. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis model Canvas kami tentang software house yang kita beri nama Duxeos. Untuk bagian bisnis model Canvas yang pertama yaitu Key Partnership. Key Partnership sendiri adalah pihak-pihak yang kita ajak untuk bekerja sama dalam proses perintisan bisnis kita agar dapat berjalan secara optimal. Key Partnership dari bisnis yang kita jalin sendiri terdapat 3 hal. Yang pertama ada layanan penyedia hosting, yang kedua ada layanan penyedia aset digital, ya, dan yang terakhir yaitu software house dan freelancer. Untuk layanan penyedia hosting, di sini mereka adalah pihak yang membantu kita dalam proses penyimpanan data di internet. Yang selanjutnya ada layanan penyedia aset digital, yaitu pihak yang menyediakan produk digital seperti foto, video, vektor, font, dan lain-lain. Yang selanjutnya atau yang terakhir juga adalah software house dan freelancer. Mereka adalah pihak yang bisa kita ajak untuk bermitra ketika menghandle suatu proyek besar. Yang selanjutnya ada key activities dari bisnis kita. Yang pertama ada pembuatan produk digital, yang kedua ada pemeliharaan produk digital, dan yang terakhir adalah pengembangan produk digital. Untuk pembuatan produk digital sendiri, pembuatan produk digital meliputi web, mobile app, desktop app, hingga PWA atau Progressive Web Application. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan produk digital. Di sini kita melakukan untuk membuat produk dapat digunakan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah pengembangan produk digital, yaitu kita lakukan untuk mengembangkan produk digital atau menambahkan suatu fitur pada produk digital tertentu. Yang selanjutnya ada key resource. Di sini terdapat 4 key resource yang nantinya kita butuhkan. Yang pertama ada hak kekayaan atas intelektual. Di sini kita menggunakan haki untuk melindungi pemilik karya, baik itu nama perusahaan ataupun aset perusahaan. Yang selanjutnya ada modal. Di sini nantinya modal yang kita miliki akan kita bagi untuk menjadi fixed cost dan variable cost. Yang selanjutnya adalah pekerja. Pekerja sendiri nantinya meliputi developer, engineer, project manager, designer, dan QA tester. Yang selanjutnya ada alat. Di sini alat-alat yang kita butuhkan nanti meliputi alat seperti ATK, pengadaan jaringan Wi-Fi, gedung, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada value proposition dari bisnis kita. Terdapat 3 value proposition. Yang pertama adalah keamanan data. Yang selanjutnya ada jasa konsultasi. Dan yang terakhir ada pengecekan secara berkala. Keamanan data sendiri kita prioritaskan karena data sendiri memiliki peran yang sangat penting pada bisnis kita. Yang selanjutnya ada jasa konsultasi. Di sini nantinya kita akan memberikan saran kepada klien dan calon klien agar dalam proses pembuatan produk digital dapat tepat guna. Yang terakhir adalah pengecekan berkala. Di sini kita akan mengecek suatu sistem dan memelihara suatu sistem agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Kebagian customer relationship, cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam membangun hubungan dengan customer agar dapat menciptakan pengalaman terbaik. Pertama, free konsultasi. Cara dilakukan dengan para klien dan calon klien secara gratis. Jadi tidak semata-mata klien akan mendapatkan produk dari kita, klien juga akan mendapatkan free konsultasi sebelum mendapatkan produk maupun setelah mendapatkan produk. Kedua, dengan pengecekan secara berkala. Mencari tahu apa yang menjadi problem ketika klien menggunakan produk dengan secara sadar maupun tidak disadari oleh klien. Ketiga, free webinar. Klien akan mendapatkan free webinar, pengadaan webinar untuk membantu klien mengoptimalisasi bisnisnya.
Pembagian channel bisnis. Channel adalah cara atau sarana yang bisa kita gunakan dalam memperkenalkan dan menyampaikan produk atau jasa kita. Pertama, sosial media. Mengoptimalisasi sosial media untuk menjadi promosi dan menjalin hubungan dengan calon klien. Kedua, website. Mengoptimalisasi website untuk media promosi dan juga sebagai company profile. Tiga, tender. Mengikuti kegiatan tender dengan perusahaan yang membutuhkan jasa digitalisasi bisnisnya. Customer segment bisnis. Pertama, tertujukan kepada pelaku UMKM. Membantu para pelaku UMKM dalam memperkenalkan produknya dengan teknologi digital. Dengan begitu, pangsa pasar akan menjadi lebih besar dan akan mendapatkan porsinya secara signifikan. Kedua, korporasi. Membantu korporasi dalam memaksimalkan bisnisnya dengan transformasi digital. Ketiga, pemerintah. Membantu pemerintah dalam penyampaian informasi dengan media digital. Keempat, profesional. Membantu para profesional dalam membentuk personal brand dengan media digital. Revenue stream bisnis. Pertama, layanan jasa. Mendapatkan pendapatan dengan melayani pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan produk digital. Kedua, mengikuti tender. Mendapatkan pendapatan dengan cara memenangkan tender yang diadakan perusahaan. Tiga, share referral code. Mendapatkan pendapatan dengan menyebarluaskan kode referral. Dari key partnership. Mungkin sekian dari kelompok 13 Technopreneur. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaklumi. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.